teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu usaha. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukannya usaha. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari usaha, nah sekarang kita harus mengetahui itu apa rumus usaha, teman-teman. Nah, rumus usaha di sini adalah W sama dengan F dikali cos theta kali delta X, yang dimana W itu adalah usaha, F adalah gaya, dan delta X adalah perpindahan, seperti dilihat pada gambar di samping. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita bahas pada contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama itu suatu gaya F sama dengan 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar di samping ini. Nah, pertanyaannya dari soal ini itu teman-teman, berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Nah, di sini ada 5 usaha. Yang pertama yaitu bagian A yaitu 16.000 joule, bagian B yaitu 1.600 joule, bagian C 160 joule, bagian D 16 joule, dan bagian E 1,6 joule. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang harus diketahui dari soal ini. Yaitu yang pertama adalah F sama dengan 20 Newton dan S sama dengan 80 cm. Jika diubah ke meter sama dengan menjadi 0,8 meter. Dan yang ditanya di sini adalah W. Nah, langsung saja jawabannya itu W sama dengan F dikali S sama dengan 20 dikali 0,8 sama dengan 16 joule. Jadi jawaban dari soal ini adalah bagian D yaitu 16 joule. Nah, selanjutnya teman-teman, pada usaha ini ada terdapat dua rumus, yaitu rumus pada bidang datar dan juga rumus pada bidang miring. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping, ini adalah contoh rumus pada bidang datar, yaitu W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Nah, teman-teman, contoh soal pada soal bidang datar ini yaitu bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu seseorang menarik kereta kecil dengan gaya sebesar 30 Newton. Kereta bergerak sejauh 5 meter. Sudut antara gerak dan gaya adalah 45 derajat. Nah, ditanya berapakah usaha yang dialami oleh kereta kecil tersebut? Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya. W sama dengan F dikali cos kali S, di mana W sama dengan 30 Newton dikali cos 5 dikali cos 45 kali 5 meter. Nah, W sama dengan 21 dikali 21 Newton dikali 5 meter. Dan hasilnya adalah W sama dengan 106 joule. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk pada rumus kedua, yaitu rumus pada bidang miring. Nah, rumus pada bidang miring ini adalah W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S, di mana M sama dengan massa kilogram dan G sama dengan gravitasi. Nah, contoh soal pada bidang miring teman-teman bisa kita lihat pada gambar di sini. Dan di mana sebuah peti terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar. Jika massa balok 30 kg dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sektor kuadrat, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut sampai ke B? Nah, ada 4 opsi di sini teman-teman, yaitu bagian A 40 Newton, bagian B 120 Newton, bagian C 240 Newton, dan bagian D 300 Newton. Nah, untuk lebih jelas mari kita bahas soal tersebut, di mana diketahui pada soal ini yaitu massa balok yaitu 30 kg dan gravitasi sama dengan 10 meter per sektor kuadrat, S sama dengan 5 meter dan H sama dengan 4 meter. Nah, yang pertama di sini teman-teman, kita harus mencari nilai W. Nah, untuk mencari W kita menggunakan rumus W sama dengan M dikali G, di mana 30 kg dikali 10 meter per sektor kuadrat sama dengan 300 Newton. Nah, selanjutnya mari kita cari itu W sama dengan W per F sama dengan S per H. 300 Newton per F sama dengan 5 per 4. Nah, F sama dengan 300 Newton dikali 4 per S per 5. Jadi nilai F-nya teman-teman itu 240 Newton. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai atau jawaban dari soal ini yaitu bagian C, yaitu 240 Newton.
Baik teman-teman, sekarang masuk kita pada bagian B, yaitu definisi energi. Teman-teman harus tahu dulu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Yang ketiga, energi mekanik. Dan yang terakhir, daya. Nah, teman-teman, sekarang masuk kita pada nomor 1, yaitu energi kinetik. Teman-teman harus tahu dulu apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Oleh karena itu digunakan persamaan atau rumus sama dengan EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. EK sama dengan energi kinetik dengan satuan Joule. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, teman-teman, sekarang masuk kita pada jenis-jenis energi kinetik. Seperti pada gambar di samping yang terbagi atas 2. Yang pertama, energi kinetik translasi. Teman-teman harus tahu dulu apa itu energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi merupakan energi dari benda yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama atau bergerak lurus. Yang kedua, energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi merupakan energi dari benda yang bergerak terhadap sumbu putarnya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas contoh soal. Yang pertama pada energi kinetik translasi. Seperti pada gambar di samping, dengan soal mobil yang bermassa 1540 kg awalnya diam, kemudian bergerak karena didorong oleh limbat dengan gaya sebesar 30. Rumus energi kinetik dalam fisika 330. Mobil berada di permukaan yang licin. Setelah didorong, mobil berpindah sejauh 15 meter dengan waktu 5 detik. Berapakah energi kinetik yang dibutuhkan saat peristiwa ini? Nah, mari kita bahas seperti pada gambar di samping yang diketahui M sama dengan 1540 kg, V sama dengan 0 meter per sekon, F sama dengan 30 Newton, S sama dengan 15 meter, T sama dengan 5 sekon. Yang ditanya energi kinetik translasi. Oke teman-teman, sekarang mari kita jawab seperti pada gambar di samping. V sama dengan S per T. V sama dengan 15 per 5. V sama dengan 3 meter per sekon. EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 kali 1540 kali 32. EK sama dengan 6930 Joule. Jadi energi kinetik translasi yang dimiliki mobil adalah 6930 Joule. Oke teman-teman, sekarang masuk kita pada contoh soal pembahasan yang kedua, yaitu energi kinetik rotasi. Seperti pada gambar di samping, dengan soal benda mempunyai momen inersia, rumus energi kinetik dalam fisika 350. Berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut, rumus energi kinetik dalam fisika 351. Yang ditanya berapa energi kinetik rotasi benda tersebut. Yang diketahui momen inersia atau 1 sama dengan 1 kg meter kuadrat dengan kecepatan sudut atau W sama dengan 6 radian per sekon. Yang ditanya energi kinetik rotasi. Kita jawab seperti pada gambar di samping. EK sama dengan 1/2 kali I kali W kuadrat. EK sama dengan 1/2 kali 1 kali 6 kuadrat. EK sama dengan 1/2 kali 1 kali 36. EK sama dengan 18 Joule. Jadi energi kinetik rotasi yang dimiliki benda adalah 18 Joule. Teman-teman, sekarang kita masuk bagian kedua dari energi, yaitu energi potensial. Nah, energi potensial itu yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena adanya pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Jadi, semua benda, bahkan benda yang diam pun memiliki energi potensial. Energi potensial dapat dirumuskan dalam EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, untuk lebih mengetahuinya, mari kita bahas contoh soal yang pertama seperti yang di samping. Nah, misalnya yaitu sebuah benda berada pada 2 meter di atas permukaan tanah. Bila massa benda 1 kg dengan percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besar energi potensial pada benda tersebut? Nah, mari kita selesaikan satu persatu. Yang
Pertama yaitu diketahui yaitu H-nya yaitu 2 meter, M yaitu 1 kilogram, dan G yaitu 9,8 meter per sekron kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah EP atau energi potensial. Langsung saja kita masukkan dalam rumus, yaitu pertama EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian, yang dimana massa itu 1 kilogram, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian yaitu 2 meter. Maka hasil dari perkalian antara 1 kali 9,8 kali 2 yaitu 19,6 joule. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita bahas pada jenis-jenis energi potensial. Energi potensial itu terbagi atas 3, yaitu potensial gravitasi, listrik, dan gas. Nah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu energi potensial gravitasi. Nah seperti pada gambar, yaitu dimana adanya jatuhnya suatu benda, dari titik atas ke bawah, yang dimana perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial, yang dimana itu dikarenakan karena adanya pergerakan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga mempengaruhi benda yang ada di titik atas jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Energi potensial pada gravitasi rumusnya yaitu massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu energi potensial listrik. Nah seperti pada gambar, yang dimana energi ini dapat terjadi apabila sebuah partikel bermuatan bergerak dalam suatu medan listrik. Saat itulah medan listrik akan mengerahkan gaya dan melakukan kerja terhadap partikel tersebut. Nah itulah mengapa ada yang disebut dengan energi potensial dalam listrik. Rumus dari energi potensial listrik yaitu EP sama dengan K kali Q kali Q per R, yang dimana EP-nya adalah energi potensial, K yaitu konstanta Coulomb, Q yaitu muatan sumber atau muatan listrik yang menimbulkan medan listrik, dan Q yang kedua yaitu muatan uji atau muatan listrik yang mengalami perpindahan dalam medan listrik, sedangkan R yaitu jarak muatan dari Q ke Q. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu energi potensial pegas, yang dimana seperti pada gambar, yaitu energi potensial pegas atau elastis merupakan energi yang dibutuhkan untuk menekan atau merenggangkan pegas. Intinya energi potensial ini disebabkan oleh adanya perubahan panjang. Nah rumus dari energi potensial yaitu EP sama dengan 1/2 K kali X kuadrat, yang dimana EP-nya yaitu energi potensial, K yaitu konstanta Coulomb, dan X yaitu perubahan posisi. Pada nomor 3 yaitu energi mekanik. Energi mekanik ada rumus, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Energi mekanik sama dengan M kali G kali H tambah 1/2 kali M kali V kuadrat, di mana suatu bola dengan massa 0,6 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 4 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari bibir meja 20 mprs, maka energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter dari tanah adalah, diketahui M sama dengan 0,6 kg, H sama dengan 4 meter, V sama dengan 20 mprs. Ditanya energi mekanik saat H sama dengan 2 meter. Baik teman-teman, masuk kita pada penyelesaian. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi mekanik sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat ditambah mg kali dalam kurung H2 kurang H1. Energi mekanik sama dengan 1/2 kali 0,6 kali 400 ditambah 0,6 kali 10 dikali dalam kurung 4 kurang 2. Energi mekanik sama dengan 120 ditambah 12. Maka energi mekanik sama dengan 132 joule. Jadi energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter adalah 132 joule. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada jenis-jenis energi mekanik, yaitu jenis-jenis energi mekanik gerak vertikal, terlihat pada gambar di sebelah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada rumus gerak vertikal. Energi mekanik AC sama dengan energi mekanik DC. Energi kinetik AC
ditambah energi potensial AC sama dengan energi kinetik BC ditambah energi potensial BC. M kali G kali H AC sama dengan 1/2 M kali V BC ditambah M kali G kali H BC. Keterangan M sama dengan massa atau kilogram, G nilai gravitasi M per S kuadrat, V kecepatan M per S. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada tugas. Bisa kita juga lihat di gambar sebelah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada rumus pegas. Nah, rumus pegas yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 4, energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 4 ditambah energi potensial 4. M kali G kali H1 sama dengan M kali G kali H 4 ditambah 1/2 Kx kuadrat. M kali G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan 1/2 Kx kuadrat. X kuadrat sama dengan 2 Mg kali H1 dikurang H4 kali K kuadrat min 1. Adapun keterangannya, dimanakah konstanta pegas N per meter. X adalah perubahan posisi meter. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau suatu usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu dengan rumus seperti gambar selanjutnya, di mana P sama dengan W per T atau V kali S per T atau F kali V, dengan keterangan P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan detik, dan V adalah gaya dengan satuan newton, S adalah jarak dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Oke teman-teman, bagaimana cara kita mengerjakannya dalam satu soal? Kita akan mencobanya dengan contoh soal di sebelah saya, di mana contoh soalnya adalah selama 5 menit terakhir, Malin telah memindahkan meja belajarnya tersebut dengan usaha sebesar 1.200 joule. Berapa daya yang akan dikeluarkan oleh Malin? Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita harus tahu apa yang diketahui dalam satu soal tersebut. Di mana yang diketahui adalah W sama dengan 1.200 joule dan T adalah waktu, yaitu 5 menit. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita tahu bahwa T adalah satunya adalah sekon, maka yang 5 menit kita ubah ke satuan sekon, di mana 1 sekon adalah 60 detik. Jadi 5 dikali 60 sekon, yaitu hasilnya adalah 300 sekon. Maka yang ditanyakan adalah P atau daya. Nah teman-teman, kita melanjutkannya dengan menjawab soal tersebut, di mana rumus yang kita gunakan adalah daya dikali usaha per waktu, di mana kita telah mengetahuinya bahwa usaha adalah 1.200. Oke teman-teman, kita akan mencoba menyelesaikan soal tersebut, di mana rumus yang kita pakai adalah P sama dengan W per T, di mana daya sama dengan 1.200 per 300. Maka 1.200 dibagi 300, maka hasilnya adalah 4 watt. Jadi, daya yang dikeluarkan oleh Malin sebesar 4 watt. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu daya mekanik. Daya mekanik adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha mekanik tiap satuan waktu tertentu. Nah, daya mekanik ini ada 2 rumus. Yang
pertama adalah rumus yang berlaku apabila daya ada pada satu dimensi. Nah, rumusnya adalah P kali T sama dengan dimensi waktu per dimensi detik atau Joule per S. Nah, rumus yang kedua yaitu P kali T sama dengan F kali V dengan satuan Joule per S. Di mana daya secara konsep merupakan turunan usaha tiap satuan waktu atau dapat disederhanakan menjadi gaya dikait dengan kecepatan. Oke teman-teman, kita masuk pada rumus yang kedua, yaitu rumus yang berlaku apabila daya ada pada benda berotasi dengan rumus P kali T sama dengan T kali V dengan satuan Joule per S dengan keterangan T adalah torsi dengan satuan meter dan V adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per S. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian B yaitu daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan suatu usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu dengan rumus P sama dengan I kali V dengan keterangan P adalah gaya dengan satuan watt, I adalah arus dengan satuan ampere, dan V adalah tegangan atau perbedaan potensial dengan satuan volt. Halo teman-teman, kita langsung pada materi dengan topik rumus dimensi, yang dimana rumus dimensi terbagi atas dua. Yang pertama rumus dimensi daya mekanik dan yang kedua adalah rumus dimensi daya listrik. Yang pertama adalah rumus dimensi daya mekanik dengan rumus P sama dengan F dikali V, yang dimana P adalah daya, F adalah gaya dikali V adalah kelajuan. Nah, satuan dari gaya adalah kilogram dikali meter per sekon kuadrat dan satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Kemudian dimensinya gaya adalah ml per t kuadrat dan dimensi dari kelajuan adalah L per T. Kemudian disubstitusikan menjadi gaya ml kuadrat per T kuadrat. Jadi hasilnya menjadi P sama dengan M L kuadrat dan T min 3. Jadi dimensi daya suatu benda pada satu dimensi adalah M L kuadrat T min 3. Baik teman-teman, kita langsung pada nomor 2, rumus dimensi daya listrik dengan rumus P sama dengan I dikali V, yang dimana P adalah daya, I adalah arus, dan V adalah tegangan. Nah, langsung pada daya sama dengan arus listrik dikali gaya per luas permukaan. Daya sama dengan arus listrik dikali newton per meter kuadrat. Arus listrik dikali kilogram per dikali M per sekon kuadrat dikali meter kuadrat. Kemudian daya sama dengan arus listrik dikali kilogram dikali meter min 1 dikali S pangkat min 2. Kemudian dimensinya adalah daya sama dengan I dikali M kali L min 1 dikali T pangkat min 2. Dan dimensi yang kedua adalah P sama dengan M dikali L min 1 T pangkat min 2 I. Jadi dimensi daya listrik yaitu M L pangkat min 1 T pangkat min 2 dan I.